Ada beberapa kasus kejahatan yang membuat kita mempertanyakan segala hal yang kita ketahui tentang kemanusiaan. Ini adalah salah satunya. Pada April 2018, di sebuah jalan yang tenang di Ohio, Margaret Douglas, seorang wanita berusia 98 tahun, ditemukan kehilangan nyawa di lemari rumahnya. Semua orang yang mengenalnya bicara baik tentangnya dan ramahnya dia. Margaret telah melalui Perang Dunia II dan bermimpi mencapai usia 100 tahun. Namun semua itu nggak berarti apa-apa bagi seorang remaja yang menerobos masuk ke rumahnya malam itu. Dia nggak hanya menghilangkan nyawa Margaret, tapi juga menghabiskan berjam-jam merekam dirinya sendiri melakukan hal-hal yang nggak manusiawi pada tubuh Margaret. Dia hanya meninggalkan tempat kejadian karena harus berpura-pura tidur saat ibunya memeriksanya. Ini adalah kejahatan yang sangat-sangat jahat. Tapi sebelum kita masuk membahas kasus ini lebih dalam, jangan lupa dukung channel ini untuk lebih cepat berkembang ya guys, dengan cara like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Kalau udah, jangan lupa kabarin di kolom komentar ya. Kemungkinannya seseorang 3 kali lebih mungkin menjadi miliarder daripada dibunuh pada usia 98 tahun. Di Wadsworth, Ohio, sebuah kota pinggiran yang damai di mana para tetangga masih saling mengenal dan pintu rumah sering dibiarkan nggak terkunci, probabilitas yang hampir mustahil ini menjadi kenyataan yang mengerikan. Bayangkan kakek nenek Anda untuk sesaat, senyum mereka, kursi favorit mereka, dan cara mereka berseri-seri ketika Anda berkunjung. Sekarang bayangkan seseorang mengambil semua itu dari Anda dengan cara yang paling mengerikan. Itulah yang terjadi pada keluarga Margaret Douglas. Margaret adalah sosok yang luar biasa. Dia lahir pada tahun 1919. Bayangkan saja saat dia lahir, perempuan baru saja mendapatkan hak suara di beberapa bagian dunia, dan di tempat lain itu belum terjadi. Mobil masih merupakan hal baru. Internet dan smartphone bahkan belum terpikirkan. Margaret telah melalui semuanya, depresi besar, Perang Dunia II, pendaratan manusia di bulan, teknologi yang terus berkembang. Dia mencintai setiap perubahan positif yang dia saksikan, dan dia selalu merayakannya bareng orang-orang terkasihnya. Nah, setelah perang, Margaret bertemu dengan Donald Douglas dan kisah mereka seperti dongeng. Mereka membangun kehidupan bersama di Wadsworth, Ohio, menjadikan rumah mereka sebagai tempat penuh cinta dan kehangatan. Meski mereka memutuskan untuk nggak memiliki anak, itu bukan masalah. Rumah mereka selalu dipenuhi keluarga, keponakan, tetangga, dan teman. Semua orang tahu bahwa pintu rumah Margaret selalu terbuka, begitu pula hatinya. Bahkan setelah Donald meninggal dunia, Margaret tetap menjadi dirinya yang penuh semangat. Pada usia 98 tahun, Margaret masih bisa melakukan segalanya sendiri. Kalian bisa melihatnya di taman merawat bunga-bunganya, mengambil surat sendiri dan membuang sampah. Dia bahkan masih memberikan komentar ceria tentang cuaca kepada siapa saja yang lewat. Pikiran Margaret tetap tajam, dan dia memiliki semangat besar untuk mencapai usia 100 tahun. Hanya 2 tahun lagi, katanya pada semua orang dengan sorot mata penuh harapan. Setiap foto Margaret selama bertahun-tahun menunjukkan kehadiran teman berbulu di sisinya. Dia adalah seorang yang gak pernah bisa mengatakan enggak pada hewan yang membutuhkan. Para tetangganya bercerita bahwa Margaret sering menghabiskan waktu berjam-jam di taman, bicara dengan anjing yang menemaninya hari itu. Dia adalah wanita yang telah menyaksikan hampir 1 abad sejarah manusia. Dia layak menikmati tahun-tahun terakhirnya dengan damai, dikelilingi cinta yang telah dia tanam sepanjang hidupnya. Namun kisahnya berakhir dengan tragedi yang gak masuk akal dan mengerikan. Di tangan seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun yang tinggal hanya 5 rumah dari tempatnya. Remaja itu bernama Gavin Ramsay, dan dia akan menunjukkan kepada dunia betapa jiwa manusia bisa menjadi sangat gelap. Pada suatu hari yang sejuk di bulan April 2018, Howard Leisure, keponakan Margaret, membuat panggilan panik ke 911. My aunt lives on Portage Street, and a friend of ours stopped over yesterday to check on her, and she was nowhere to be found. Pencarian awal nggak menemukan sesuatu yang mencurigakan, nggak ada tanda-tanda masuk paksa atau perlawanan. Namun ada satu detail yang terus mengganggu para penyidik. Mantel favorit Margaret masih tergantung di dalam lemari. Dalam cuaca musim semi yang dingin di Ohio, Margaret nggak pernah meninggalkan rumah tanpa mantel tersebut. Keesokan harinya, keponakan Margaret, Howard, kembali ke rumahnya untuk mencari sepatu favorit Margaret. Apa yang dia temukan akan terus menghantuinya seumur hidupnya.
Dalam kesaksiannya, Howard mengatakan, "Saya tidak bisa mengangkat sepatunya. Saya berpikir apa yang menahan sepatu ini. Lalu saya meraih sehelai pakaian lain dan melemparkannya. Saya belum pernah melihat sesuatu seperti ini seumur hidup saya. Saya menyentuhnya, dingin, lembab, dan rasanya seperti styrofoam." Ketika Howard menggeser lebih banyak pakaian, kebenaran mengerikan pun terungkap. Di bawah tumpukan pakaian dan sebuah penyedot debu, terbaring tubuh Margaret. Dia telah dicekik sampai mati. Setelah pembunuhan itu, pakaian tidur Margaret ditemukan dalam keadaan gak terkancing, pakaian dalamnya robek, dan wajah serta lehernya menunjukkan tanda-tanda kekerasan brutal. A 98-year-old woman died after she was reported missing yesterday. Police said she was found in a hidden location in her house. It's very heartbreaking. She's 98 years old. Who has any business taking her from this earth after that rich a life? It makes no sense. Saat penyelidikan dimulai, polisi memperhatikan sesuatu yang aneh. Seorang remaja laki-laki terus berkeliaran di sekitar TKP. Tangannya dimasukkan ke dalam saku, memperhatikan petugas yang datang dan pergi. Remaja ini adalah Gavin Ramsay, seorang pemuda bermasalah berumur 17 tahun yang tinggal hanya beberapa rumah dari kediaman Margaret. Polisi sebelumnya sudah menyelidiki Gavin atas rangkaian kasus pembobolan mobil dan sebuah insiden aneh yang melibatkan aplikasi kencan bernama Grindr. Gavin ternyata memiliki skema yang lebih gelap. Dia membuat profil di Grindr, berpura-pura menjadi seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun. Yang mengejutkan, beberapa pria parubaya tetap ingin bertemu dengannya meskipun mengetahui usianya. Menurut Gavin, dia menganggap ini sebagai keadilan vigilante. Dia akan menemui para pria ini, berpura-pura akan melakukan hubungan intim, dan kemudian merampok mereka. Dalam salah satu kasus, Gavin memasuki mobil seorang pekerja gereja berusia 50 tahun. Ketika pria itu keluar untuk pindah ke kursi belakang, Gavin mengunci pintu mobil dan membawa kabur kendaraan tersebut. Dia mengendarai mobil itu mengelilingi tempat parkir, mengejek pria tersebut yang berlari mengejar mobilnya sendiri sebelum akhirnya meninggalkan mobil itu di dekat lokasi kejadian. Ketika polisi menanyainya tentang insiden ini, Gavin hanya menanggapinya dengan santai. "Ini karma, benar kan? Kalau mereka mau melakukan sesuatu dengan anak di bawah umur, saya akan merampok mereka." Namun ini bukan karma, melainkan keadilan vigilante palsu dengan sisi gelap yang jauh lebih menyeramkan. Kegelapan ini semakin terlihat ketika para detektif bertanya kepada Gavin tentang Margaret. Dia dibawa untuk diinterogasi, ditemani oleh ibunya, Chris. Dalam wawancara awal, ketika detektif menyebut pembunuhan Margaret, Gavin dengan tegas menyangkal pernah ketemu Margaret. Did you know anything about it? No, honestly, probably 5 or 6 people. That you talked to? Is that what you're saying? Jelas bahwa Gavin nggak berpikir jernih. Sang detektif dapat melihat bahwa dia sangat emosional untuk seseorang yang mengaku nggak terlibat. Ibunya yang duduk di sampingnya benar-benar nggak menyadari bahwa putranya adalah monster yang dicari semua orang di kota itu, namun dia mulai memahami siapa Gavin sebenarnya. You've already gotten yourself in trouble, so. I know, and I don't know. Is there more? Because you know It's not that there's anything worried. What the dude? Kebenaran akhirnya terungkap melalui teknologi modern. Ketika polisi memeriksa ponsel Gavin, mereka menemukan folder terkunci berjudul Dark dengan kata sandi murder. Dalam folder itu terdapat foto-foto Margaret, baik sebelum maupun setelah kematiannya, serta video Gavin bersamanya. Video dan foto-foto itu membuat para detektif yang berpengalaman merasa mual. Gavin telah merekam dirinya sendiri saat mengintai Margaret. Melihatnya tidur melalui jendela, data waktu dalam rekaman menunjukkan bahwa dia menghabiskan lebih dari 2 jam di dalam rumah Margaret setelah membunuhnya, mendokumentasikan tindakan kejinya terhadap tubuh korban. Also include images of Margaret before and after her death, as well as videos of your son with her. Alasan utama Gavin meninggalkan rumah Margaret adalah karena dia tahu ibunya akan bangun pada pukul 5 pagi dan dia perlu pura-pura tidur di tempat tidurnya. Engaging with her.
Untuk melengkapi gambaran mengerikan ini ditemukan buku catatan ungu di bawah tempat tidur Gavin berisi catatan harian yang penuh dengan pikiran gelap serta riset tentang pembunuh berantai seperti Ted Bundy dan Donald P.W. Gaskins. Dalam satu catatannya Gavin menulis, "Sejujurnya aku ingin mengambil nyawa seseorang, aku ingin tahu bagaimana rasanya berdiri di atas tubuh seseorang yang sudah mati. Aku nggak merasakan empati atau simpati terhadap siapapun." Catatan lain berbunyi, "Kalau konseling gak membantu, aku benar-benar akan membunuh seseorang. Aku gak hanya mengatakan ini saja, aku mungkin akan membawa seorang gadis ke hutan atau memancingnya ke suatu tempat dan membunuhnya. Aku bahkan gak merasa bersalah meskipun aku tahu itu salah." Ketika dihadapkan dengan bukti interogasi kedua, sikap Gavin berubah drastis. Dia bahkan gak bisa duduk di kursinya, malah berbaring di lantai dalam posisi meringkuk. Namun pengamat mencatat sesuatu yang penting. Gavin hanya benar-benar emosional ketika membahas konsekuensi yang akan dia hadapi, bukan ketika membahas apa yang telah dia lakukan pada Margaret. Were you on top of her then? Kind of. Like straddling her? Yeah. Ini adalah pola yang sering terlihat pada pembunuh seperti Gavin. Air mata baru mengalir ketika mereka menyadari bahwa hidup mereka sendiri akan berubah, bukan karena memikirkan kehidupan yang telah mereka rampas atau keluarga korban yang hancur dan terluka. Tangisan itu muncul ketika mereka memahami bahwa mereka nggak akan tidur di tempat tidur mereka sendiri lagi, bahwa ibu mereka nggak akan membuatkan sarapan untuk mereka lagi, bahwa dunia nyaman mereka akan lenyap. I was just mad because I finished my test and passed, and then I saw a text that said the cop took my phone. I'm like, great. Wanita ini Margaret yang selamat dari Perang Dunia II yang mencintai anjing-anjingnya yang hanya ingin mencapai usia 100 tahun nggak punya kesempatan untuk menangisi masa depannya. Gavin telah mengambil semua masa depan itu darinya. Itulah yang membuat kehancuran emosional Gavin sangat menjijikan. Bukan penyesalan yang terlihat, melainkan rasa kasihan pada diri sendiri dari seseorang yang sejak awal nggak pernah melihat korbannya sebagai manusia. Detektif bertanya pada Gavin untuk menjelaskan apa yang terjadi malam itu. Gavin mengaku awalnya dia hanya berniat membobol mobil, tapi ketika dia melihat rumah Margaret, sesuatu berubah. Dia merasa mendapat adrenalin rush. Gavin mengatakan dia mencoba pintu belakang rumah Margaret dan ternyata pintunya nggak dikunci. Di dalam rumah, dia menemukan Margaret sedang tidur di sofa. Ketika Gavin menjatuhkan beberapa furnitur, Margaret terbangun dan mulai berteriak. Yang terjadi kemudian adalah perjuangan brutal yang berakhir dengan Gavin mencekik Margaret sampai hilang nyawa sambil duduk di atas tubuhnya di lantai. Detektif bertanya langsung padanya, He's alive in front of you. What would you say? dan kemudian pertanyaan itu dijawab dengan Gavin tanpa emosi sedikit pun. I'm sorry. That was never meant to happen. Namun tindakannya setelah pembunuhan menceritakan kisah yang berbeda. Gavin tinggal di rumah itu selama berjam-jam, merekam dan memotret kejahatannya. Dia hanya pergi karena dia harus pulang sebelum ibunya bangun. Seorang psikolog forensik yang menganalisis interogasi Gavin menyimpulkan bahwa dia menderita psikopati. Ini berarti dia menunjukkan perilaku antisosial yang terus-menerus, impulsivitas, sifat egois, dingin, tanpa emosi, dan tanpa penyesalan. Jika melihat semua yang Gavin lakukan dan sikapnya setelah itu, diagnosis ini masuk akal. Namun penting untuk dicatat bahwa menjadi psikopat nggak otomatis membuat seseorang melakukan kekerasan. Banyak orang dengan psikopati menjalani seluruh hidup mereka tanpa menyakiti siapapun secara fisik. Mungkin kurangnya empati dan kecenderungan memanipulasi orang lain untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dapat melukai perasaan orang, tapi itu nggak selalu berujung pada kekerasan. Namun ketika kurangnya empati digabungkan dengan dorongan sadis dan neofilia atau kesenangan terhadap hal-hal baru atau aneh seperti yang dimiliki si Gavin ini, itu kemudian menciptakan badai sempurna untuk kekejaman yang gak terbayangkan. Ketika polisi ngasih tahu orang tua Gavin Ramsay tentang apa yang mereka temukan di ponselnya, reaksi mereka sangat memilukan.
Ibunya langsung mengalami syok, sementara ayahnya harus berpegangan pada dinding untuk menjaga keseimbangan. Ya karena tubuhnya bergetar saat mencoba memahami berita tersebut. Hingga saat ini mereka masih berusaha untuk mencerna apa yang salah dalam membesarkan Gavin, atau apakah memang enggak ada yang bisa mereka lakukan untuk mencegah ini terjadi. Selama persidangan, ibu Gavin dengan putus asa mencari penjelasan. Dia menyalahkan obat Zoloft yang dikonsumsi Gavin, mengklaim bahwa Gavin menjadi lebih agresif setelah mulai mengonsumsinya pada Januari 2018. Namun bukti menunjukkan hal berbeda. Catatan harian Gavin yang penuh dengan kekerasan sudah ada jauh sebelum dia mengonsumsi obat itu. Teman-temannya juga mengungkapkan pola perilaku mengkhawatirkan. Contohnya Maddie, pacar Gavin yang hubungannya sering putus nyambung, memberikan kesaksian melawan Gavin. Dia mengingat sebuah momen mengerikan saat mereka nonton film bareng. Gavin mengatakan kepada teman mereka, Rachel, sesuatu yang sangat dingin. Kalau ada seseorang yang masuk ke sini sekarang dan mengarahkan pistol pada Maddie, aku nggak akan melakukan apa-apa. Aku hanya akan menonton. Sementara teman lain, Hillary, mengatakan bahwa Gavin sering bicara tentang merasa kosong di dalam dirinya dan bahkan memiliki rencana untuk memancing orang melalui catfishing agar dia bisa menyakiti mereka. Pada November 2018, Gavin mengajukan no contest, nggak mengakui bersalah tapi juga nggak menyangkal, dan dinyatakan bersalah atas semua tuduhan, termasuk pembunuhan berencana, perampokan, penculikan, dan penyalahgunaan jenazah. Hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat, menyebut Gavin sebagai individu yang nggak bisa diperbaiki dan nggak layak kembali ke masyarakat. Namun cerita ini belum berakhir. Pada tahun 2021, negara bagian Ohio mengesahkan Senate Bill 256 yang menghapus hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat bagi pelaku kejahatan remaja. Ini berarti Gavin mungkin memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat pada tahun 2043 ketika usianya baru 42 tahun. Keluarga Margaret hidup dalam kenyataan mengerikan ini. Keponakan buyut Margaret bicara saat hukuman Gavin dijatuhkan. Saat ini Gavin Ramsay berada di Grafton Correctional Institution mencoba membangun citra baru tentang dirinya. Kalau dia tidak tertangkap, saya yakin dia akan terus melakukan kejahatan dan terus membunuh. Saya percaya dia berencana membunuh banyak orang. Dia menggunakan bibi saya sebagai pemanasan, bisa dibilang begitu. Dalam profilnya di sebuah situs pertemanan narapidana, dia menulis seolah-olah pria muda biasa yang mencari pasangan. Saya menikmati percakapan yang mendalam dan suka tertawa melihat orang lain tersenyum. Saya percaya setiap orang memiliki sesuatu yang indah untuk diberikan pada orang-orang dan tempat-tempat di sekitar mereka. Gavin juga mengklaim bahwa kini dia fokus pada pertumbuhan spiritual, jiwa dan tubuh, serta menikmati musik, puisi, bahkan merajut. Namun keluarga Margaret melihat ini sebagai kedok belaka. Mereka hidup dalam ketakutan akan kemungkinan Gavin dibebaskan, menyadari bahwa seseorang yang mampu melakukan tindakan kejam seperti itu terhadap seorang wanita berusia 98 tahun mungkin nggak akan pernah benar-benar berubah. Salah satu anggota keluarga Margaret berkata, "Kami sekarang menjalani setiap hari dengan kekhawatiran tentang pembebasan Gavin. Dia mungkin dibebaskan bukan hanya ketika saya dan saudara-saudara saya masih hidup, tapi juga saat orang tua kami masih hidup. Saya masih sering harus memeriksa lemari dan buah tempat tidur karena paranoia. Saya masih sering terbangun tiba-tiba di malam hari dan harus menaruh pistol di sebelah saya di tempat tidur untuk merasa aman." Ya, inilah kenyataan yang harus dihadapi keluarga Margaret setiap hari. Sementara itu, Gavin hanya meneteskan air mata ketika dia menyadari dirinya tertangkap. Pikirkan tentang semua yang telah dilewati Margaret. Depresi besar, Perang Dunia II, hampir 1 abad sejarah manusia. Dia bertahan dari semuanya dan tetap menjadi pribadi yang baik, hanya untuk kehilangan nyawanya dengan cara paling mengerikan oleh seorang remaja kentang yang tinggal 5 rumah dari tempatnya. Margaret begitu dekat dengan impiannya mencapai usia 100 tahun. Dia pantas merayakannya, dikelilingi oleh orang-orang yang mencintainya dengan anjing lain di sisinya. Namun kini keluarganya harus hidup dengan kenyataan pahit bahwa monster yang membunuh Margaret mungkin suatu hari akan bebas. Mereka dipaksa bertanya pada diri sendiri pertanyaan yang juga kita tanyakan. Bisakah seseorang yang mampu melakukan kejahatan yang begitu terencana pada usia 17 tahun benar-benar berubah? Haruskah kita mengambil risiko untuk mengetahuinya? Sementara seorang jaksa berkata,
Seseorang yang memiliki potensi menjadi pembunuh berantai, Anda ingin membiarkan mereka keluar dalam 25 tahun untuk menyakiti siapa lagi? Setiap kali keluarga Margaret melewati jalan rumahnya, mereka harus melihat rumah tempat dia tinggal dan tempat dia kehilangan nyawanya. Mereka harus hidup dengan kenyataan bahwa kejahatan itu nggak datang dari orang asing di bayang-bayang, tapi dari remaja tetangga sebelah. Itulah yang membuat kasus ini begitu menakutkan. Kadang kejahatan tergelap tidak tersembunyi dalam kegelapan, kadang kejahatan itu tinggal di ujung jalan, di balik wajah remaja biasa, hanya menunggu momen yang tepat untuk menyerang. Oke, inilah akhir dari episode kasus hari ini ya guys. Thank you buat kalian yang sudah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Akhir kata, gue Eka, sampai jumpa di video selanjutnya.